Dialog Road to Tech Conference akan kami lanjutkan kembali. Saya akan ke Pak Danu. Kalau sebelum jeda tadi Pak Andi sudah memaparkan ada perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan topik-topik yang biasa dibahas dalam telemedicine. Kalau dari Good Doctor sendiri seperti apa sih Pak perubahan perilaku dari masyarakat setelah status endemi ini? Dan sebetulnya prospek apa lagi sih yang patut dimaksimalkan terkait dengan telemedicine? Oke, kalau perubahan perilaku kita melihat ada 3. Yang pertama adalah seperti yang Pak Andi tadi sampaikan, jenis konsultasinya berubah. Kalau dulu memang terkait COVID, kalau sekarang ya banyak sekali penyakit-penyakit umum, misalkan demam, misalkan alergi, MAH dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan dari user type, jenis pelanggan yang datang ke kita. Kalau dulu ketika pandemi banyak sekali user yang kita sebut sebagai OOP, out of pocket. Orang yang datang ke tempat kita dan bayar sendiri. Jadi pembayarannya menggunakan credit card, virtual account, e-money dan sebagainya. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengirimkan employee-nya untuk konsultasi ke kita. Jadi kita berpartner dengan 57 perusahaan asuransi, 2.500 corporate. Jadi employee mereka yang menggunakan kita gitu. Jadi itu perubahan yang kita lihat juga setelah pandemi selesai. Yang ketiga, kita melihat stickiness-nya itu juga baik. Jadi pengguna-pengguna kita sekarang bukan cuma pengguna-pengguna baru dari perusahaan, tapi pengguna-pengguna yang dulu pada saat pandemi mencoba pertama kali, jadi mereka mengadopsi, mereka ternyata kembali juga. Artinya mereka merasa bahwa sudah menjadi kebiasaan ya? Sudah menjadi kebiasaan. Sehingga itu 3 perubahan perilaku yang kita lihat. Prospek ke depan, kami semua berharap di asosiasi telemedicine juga di Atensi bahwa ada peluang untuk membantu negara Indonesia dalam artian kita bisa bekerja sama dengan payer terbesar di Indonesia yaitu BPJS. Bagaimana telekesehatan ini bisa membantu pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Apakah kita bisa dijadikan sebuah partner ya untuk mereka untuk bisa menjangkau masyarakat Indonesia dimanapun. Karena seperti Pak Andi tadi sampaikan, kita ini seperti layanan kesehatan tanpa dinding. Kita bisa melayani masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kapanpun 24 jam 7 kali seminggu. Gitu. Oke, jadi memang hal ini juga mungkin bisa mencontoh dari Thailand juga tadi yang sudah Anda sebutkan kan. Saya akan kembali ke Pak Andi. Pak Andi, kalau pandangan All Dokter sebenarnya dengan berbagai peluang, ini sebetulnya potensi pasar telehealth di Indonesia ini seperti apa sih? Ya, thank you. Jadi yang Pak Danu sampaikan gitu, kita baru mulai belajar dari saat pandemi, di mana adaptasi telemedicine sangat cepat gitu. Tapi belum semua potensinya dibuka untuk Indonesia. Yang disampaikan kita pengen bantu rakyat Indonesia terutama dengan BPJS Kesehatan. Sekarang di Allo Dokter journey atau perjalanan pasien itu sudah sangat lengkap. Info tentang artikel, tentu kemudian edukasi medis lewat telemedicine. Kalau dia perlu ke rumah sakit dia bisa datang ke booking rumah sakit. Kita sekarang punya 1.500 rumah sakit dan klinik yang tergabung dalam Allo Dokter untuk buat janji. Tapi itu baru swasta. Yang tadi Pak Danu sampaikan out of pocket gitu. Belum ke yang BPJS. Bayangkan ke depannya masyarakat di Indonesia tidak perlu datang ke Fasiankes jika tengah malam. Kemudian jika dia butuh transportasi, hanya dengan menggunakan telemedicine chat. Dia bisa konsultasi dengan dokter, dia bisa mendapatkan arahan, edukasi, tentu juga obat, dan kalau diperlukan datang ke Fasiankes untuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ataupun laboratorium yang lain. Jadi masih banyak potensinya untuk ke depan, untuk kita kerjakan bersama, untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Tentunya mewujudkan visi dan misi dari Pak Jokowi tadi, Indonesia Generasi Emas 2045. Dan tentunya balik lagi untuk memperluas akses kesehatan kepada masyarakat. Saya akan kembali ke Pak Danu terkait dengan Good Doctor sendiri, inovasi apa saja Pak yang dilakukan hingga saat ini supaya juga tadi bisa meningkatkan edukasi dan juga memperluas akses kesehatan bagi para masyarakat. Ya, yang pertama tentu saja untuk akses layanan kesehatan kita selalu menambah partner. Dalam hal ini kita selalu berpartner dengan rumah sakit, dengan apotek-apotek, dengan laboratorium. Karena kita merasa telekesehatan itu bukan menggantikan rumah sakit, kita justru berpartner dengan mereka. Karena kita sadari juga tidak semua simptom itu bisa kita selesaikan secara online. Jadi kita selalu menambah partner-partner kita supaya kita bisa melayani masyarakat lebih luas lagi. Sejauh ini sudah ada berapa partner di? Kalau rumah sakit sama sekitar 1.500, kalau apotek 3.500. Dan itu ada di semua provinsi di Indonesia. Bahkan kita bisa menjangkau layanan pengiriman instan di lebih dari 120 kota di Indonesia. Untuk layanan pengiriman obat ya. Gitu. Nah mungkin ke depan inovasi yang kita sedang godok adalah bagaimana kita mengikuti RUU Kesehatan yang ada, Mbak. Jadi kalau dulu kita ini dilihat sebagai layanan kuratif. Kalau orang nggak enak badan ke tempat kita. Nah gimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, dengan semua stakeholder untuk memberikan layanan yang promotif dan preventif. Saya ingat kata-kata Pak Menkes, Pak BGS bahwa
Indonesia ini harus segera menuju ke promotif. Karena kalau tidak, APBN kita akan terserap untuk biaya kesehatan itu tidak cukup nanti. Akan terlalu beresiko gitu. Sekarang kita udah spend berapa ratus miliar, berapa triliun. Ke depan Biaya akan yang seperti dihabiskan apa malah lagi? justru lebih besar ya daripada tindakan preventif. Iya, jadi biaya kuratif pasti akan lebih besar. Nah, kita harus segera menuju ke promotif. Tapi promotif itu tidak mudah. Jadi butuh bantuan dari semua pemegang kepentingan. Oke, kalau dari Alo Dokter sendiri seperti apa Adi untuk mendukung proses tadi untuk preventif sendiri dan juga inovasi-inovasi apa lagi yang akan dilakukan? Terima kasih. Jadi sama seperti yang Pak Danu sampaikan, kita mendukung untuk proses RUU kesehatan tadi. Salah satu pasal yang disebutkan adalah Electronic Medical Records. Yang tadi Mbak Sasa sampaikan, bayangkan kita dari kecil nggak tahu nih riwayat imunisasi kita di mana. Iya. Siapa sih dulu imunisasi saya? Udah belum saya diimunisasi gitu ya. Bayangkan sekarang Electronic Medical Record ada di tangan Anda. Kalau dokter pertama memulai, kita sudah ada sekarang Electronic Medical Record mencatat semua alergi makanan, alergi obat, kemudian riwayat darah tinggi, kemudian juga riwayat gula darah ataupun diabetes, itu semua ada di tangan Anda di aplikasi Alo Dokter. Dan kita yang pertama memulai, dan kita harapkan ke depan nanti bisa terintegrasi dengan Electronic Medical Record dari Kemenkes. Jadi nggak perlu tuh kita ke rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, datanya nyebar semua. Sekarang kita akan jadikan satu integrasi hanya di tangan pasien dan dokter yang menangani. Dengan harapan begitu bisa lebih baik ya untuk diagnosis yang tepat dan dokter tidak bisa tahu nih, oh dia riwayat penyakit ini kurang lebih. Ada penyakit diabetes, oke berarti dia harus mengatur pola makan. Tadi yang Pak Danu sampaikan, preventif. Dia ada riwayat keturunan diabetes, dia harus mengatur pola makan, menjaga exercise olahraga yang baik supaya tidak timbul diabetes. Karena kalau sudah timbul diabetes, komplikasinya tadi yang disampaikan. Iya. Ada jantung, stroke, dan kanker. Top 3 pembiayaan APBN kita terbesar di jantung, stroke, dan kanker. Oke, Pak Danu, kalau dari Good Doctor, apa saja upaya untuk berekspansi maupun lain-lain ataupun produk-produk apa lagi yang akan dikembangkan untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat saat ini? Iya, jadi masih tegak lurus dengan yang apa yang saya katakan tadi bahwa preventif dan promotif itu menjadi tema untuk tahun ini dan tahun depan. Jadi kita banyak melakukan pengembangan produk ataupun layanan terkait dengan promotif dan preventif ini. Gitu. Selain itu kita juga sedang mengekspor penggunaan artificial intelligence. Itu sesuatu yang banyak orang diskusikan sekarang. Kita sedang mengekspor bagaimana AI ini bisa dimasukkan ke bidang kesehatan secara aman, secara akurat, tapi secara efektif juga. Sehingga bisa membantu, kita sebutnya HCP, which is Healthcare Professional, para dokter, para nurse, untuk bisa lebih produktif dalam melayani pasien-pasien di Indonesia. Oke, mungkin apa sih Pak Andi tantangan khususnya hambatan yang dihadapi oleh telemedicine saat ini dan juga untuk bisa menjaga tingkat kepercayaan masyarakat untuk terus menggunakan aplikasi telehealth? Ya, terima kasih. Jadi dari segi yang tadi Pak Danu sampaikan, kita penggunaan teknologi-teknologi baru butuh waktu adaptasi dan integrasi ke masyarakat, ke perubahan adaptasi tadi. Contoh yang seperti artificial intelligence di Alo Dokter kita sudah menggunakan sejak 2020, membantu dokter saat menanyakan kepada pasien saat chat. Tapi itu juga butuh adaptasi dari segi tadi HCP ya, Healthcare Professionals yang Pak Danu sampaikan, dokter sendiri. Nanti ini AI menggantikan kita atau enggak ya? Iya. Tidak dong. Itu untuk Ada membantu dokter. kekhawatiran. Yes, betul. Membantu dokter untuk mendiagnosis. Dokter juga manusia. Saya dokter juga manusia gitu. Kadang-kadang kita punya kesalahan gitu. Kadang kita menanyakan, maaf, ibu sedang hamil atau menyusui atau tidak ya? Karena ada beberapa obat yang butuh pertanyaan tadi gitu. Nah itu AI ataupun informasi chatbot tadi masuk ke dalam sana. Terus pengembangan tadi juga diingat, Alo Dokter sudah menggunakan remote diagnostic tools. Jadi pasien-pasien keterbatasan geografi, dia tidak bisa datang ke dokter, kita ada namanya remote diagnostic tool untuk tes batuk. Jadi hanya menggunakan handphone Anda, aplikasi Anda bisa batuk 5 kali, nanti dari itu sudah dites secara evidence-based medicine, bisa muncul nih kemungkinan diagnosis apakah Anda asma, apakah Anda PPOK atau COPD, atau Anda ada infeksi saluran napas. Jadi itu yang sudah kita gunakan sejak 2021. Jadi semoga inovasi tadi bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan juga tenaga kesehatan dokter dalam hal ini. Di Alo Dokter kita punya Alo Medica, jadi bagian untuk dokter. Sekarang kita punya 100.000 dokter yang sudah masuk di Alo Medica, kita bisa edukasi mereka di situ. Oke, baik. Komprehensif sekali penjelasannya Pak Danu dan juga Pak Andi. Kita harapkan bersama semoga industri telehealth ini semakin berkembang dan juga bisa memberikan akses kesehatan bagi masyarakat yang semakin meningkat. Sehat selalu. Terima kasih Salam banyak. sehat.